warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis pada masa Nabi. Hadis pada masa ini dikenal dengan masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan seperti ini sebenarnya menuntut dengan serius dan kesangat hati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat itu adalah pedoman bagi amalia dan ubudiyah mereka. Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada para sahabat agar untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarluaskan hadis-hadis. Nabi sendiri tidak hanya memerintahkan, namun memang beliau juga banyak memberikan semangat melalui doa-doanya, dan tidak jarang Nabi juga menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang menghafalkan hadis dan menyampaikannya kepada orang lain. Hal tersebut kemudian membuat semangat motivasi untuk para sahabat meningkatkan menghafalkan hadis, di samping para sahabat adalah orang Arab tulen yang mayoritasnya tidak bisa baca tulis. Namun demikian mereka mempunyai kemampuan hafalan yang sangat luar biasa. Karena menghafal merupakan suatu budaya yang sangat kuat di bangsa Arab yang telah diwarisinya. Para sahabat pun sebenarnya dapat secara langsung memperoleh suatu hadis dari Rasulullah SAW sebagai sumber hadisnya. Tempat yang dijadikan Nabi dalam menyampaikan hadis pun sangat fleksibel. Terkadang hadis yang disampaikan ketika Nabi bertemu dengan sahabatnya di masjid, pasar, ketika di perjalanan, dan terkadang pula juga di rumah Nabi sendiri. Selain itu, bahkan ada beberapa cara Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadis kepada para sahabatnya, yakni yang pertama, melalui majelis ilmu, yakni tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membina para jamaahnya. Yang kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah juga telah menyampaikan hadis melalui para sahabat tertentu yang memang kemudian disampaikan kembali kepada orang lain. Jika hadis yang disampaikan sangat berkaitan dengan persoalan keluarga dan kebutuhan biologis, maka hadis itu disampaikan melalui istri-istri Nabi sendiri. Yang ketiga, melalui ceramah, pidato, atau siraman rohani di tempat yang terbuka. Ketika Nabi menunaikan haji pada tahun 10 Hijriah, Nabi menyampaikannya dalam khutbahnya tersebut sangat bersejarah di depan ratusan ribuan kaum muslimin yang sedang melakukan ibadah haji. Isi khutbah tersebut berkaitan dengan bidang muamalah, ubudiyah, siasat, jinayah, dan hak asasi manusia yang meliputi kemanusiaan, persamaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan masih banyak lagi. Selain itu pun ada larangan dari Nabi untuk menumpahkan darah, larangan riba, penganiayaan, dan juga perintah untuk menegakkan tali persaudaraan dengan sesama manusia, serta untuk selalu kita berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Hadis yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya itu sebenarnya melalui cara, yakni yang pertama, Rasulullah menyampaikan hadis dengan kata-kata. Rasulullah pun banyak mengadakan pengajaran-pengajaran kepada para sahabatnya, dan bahkan dalam rangka untuk mempermudah pemahaman daya ingat para sahabat, Nabi mengulang sebuah perkataan sampai 3 kali. Kedua, dengan menyampaikan hadis melalui media tulis, atau Nabi mendiktekan kepada para sahabat yang memang sangat pandai menulis. Ketiga, menyampaikannya hadis dengan sebuah praktek secara langsung di depan para sahabat, misalnya ketika beliau mengajar secara cara berwudu, sholat, puasa, menunaikan ibadah haji, dan lain sebagainya. Sebenarnya pada masa Nabi bahwa hadis tidak ditulis secara resmi. Nah, sebagaimana Al-Quran, hal ini dikarenakan memang adanya larangan dari Nabi langsung. Larangan dari Nabi dalam soal penulisan hadis tersebut menunjukkan adanya sebuah kekhawatiran dari Nabi apabila hadis yang ditulis akan bercampur baur dengan catatan ayat-ayat Al-Quran. Menurut Muhammad Suyuti Ismail, adanya larangan yang berakibatkan hadis yang tidak ditulis, dan seandainya Nabi tidak pernah melarang pun tidak mungkin hadis dapat ditulis. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu 1. Karena hadis yang disampaikan tidaklah selalu di hadapan sahabat yang pandai menulis. Yang kedua, perhatian Nabi dan sahabat lebih banyak kepada Al-Quran. Yang ketiga, meskipun Nabi mempunyai sekretaris, akan tetapi
hanya diberi tugas menulis wahyu yang diturunkan dan surat-surat Nabi saja. Sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.